Resiko jalanin bisnis asuransi. Penjualan kamu sedikit, ya income-nya sedikit. Penjualan kamu laris, income kamu banyak. Gak ada konsekuensi kamu akan digebukin orang sekampung, disiram air panas. Gak ada rugi karena numpuk produk gitu. Gak ada kerugian seperti itu, teman-teman. Uniknya, ya kan, kita ngomongin sebuah resiko kepada calon customer. Yang bayar apabila resiko itu datang siapa? Perusahaan yang bayar. Amazing kan? Tugas kita hanya memahami produk, ya kan? Memahami prosedur, edukasi yang benar kepada calon nasabah kita. Penjualan terjadi karena namanya ada solve problem, ya kan? Kita menyelesaikan masalah seseorang. Menurutmu, kalau biasanya orang sakit dan bayar sendiri, terus sekarang ada yang mau bayarin, kira-kira solve problem gak sih? Nah, kita kasih fasilitas dari 5 miliar sampai 100 miliar untuk perlindungan kesehatan. Bayar sesuai tagihan. Menurutmu, solve problem gak? Masalahnya, cuman kamu gak paham produknya. Kamu gak ngerti tentang prosedur klaimnya. Kamu siap gak untuk edukasi orang sekitar kamu? Kalau kejadiannya adalah, ya kan, rekanmu seorang pekerja, sudah punya istri dan punya anak, ya kan? Istri fokusnya ngurusin anak yang usianya 5 tahun. Ada masalah gak sih kalau rekanmu meninggal dunia? Loh, kok nyumpahin? Itu adalah pertanyaan, teman-teman. Kita perlu mengantisipasi resiko yang mungkin saja timbul. Tugas kita sebagai perencana keuangan. Loh, kan rekanku masih muda, masih usia 35 tahun. Mari kita pikir sama-sama ya, apakah yang meninggal harus usia 50, 60, 70 ke atas baru meninggal? Meninggal dunia bukan karena usia saja. Gak menutup kemungkinan, ya kan, yang muda bisa saja meninggal. Kalau kemarin terjadi, ya kan, kepada rekanmu, gimana istri sama anaknya? Gimana biaya hidup selanjutnya? Gimana sekolahnya? Gimana biaya lesnya? Gimana sekolah tingginya? Semua itu adalah biaya. Selagi rekanmu bisa bekerja dengan baik, semua itu bisa terwujudkan. Namun ketika kontrak di dunia ini habis, apa solusinya? Ketika kamu edukasi tentang perlindungan penghasilan buat rekanmu dan dia setuju dengan perencanaan yang baik ini, bukankah kamu sudah berhasil melindungi income-nya untuk masa depan keluarganya? Apakah itu solve problem? Ada. Rekanmu seseorang pebisnis. Seseorang pebisnis memiliki hutang dagang, dan itu biasa. Namun ada resiko yang bisa membuat hutang itu nggak terbayar. Apa itu? Ada resiko yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Bisa saja gagal dalam kelola. Namun ini adalah resiko yang bisa dikendalikan. Namun, ya kan, apabila rekanmu terserang kondisi kritis, apakah dia masih bisa handle bisnisnya seperti sebelumnya? Gimana biaya pengobatan di rumah sakit? Dan bagaimana perawatannya? Namun, ketika rekanmu mendapatkan edukasi tentang namanya kartu sakti, biaya RS sudah di cover sesuai dengan tagihan, sehingga rekanmu nggak perlu lagi tarik tabungan, ya kan, jual aset, minta sumbangan. Ketika masa pemulihan akan turun dana cash keras, ya kan, senilai kontrak 500 juta, 1 miliar, 2 miliar. Misalkan rekanmu ambil 2 miliar karena ada hutang dagang senilai 2 miliar. Artinya, ya kan, cash flow bisnis
bisa terjaga. Rekanmu bisa fokus pada pemulihan sakitnya. Namun, jika rekanmu tidak memiliki programnya, rekanmu akan menanggungnya sendiri. Yang pastinya akan narik tabungan, jual aset. Udah pasti jualnya adalah jual rugi, karena butuh duit cepet, minta sumbangan kalau sampai nggak cukup. Semua masalah keuangan itu, ya kan, akan terbantu jika kamu mampu meyakinkan rekanmu tentang fungsi dan pentingnya program ini. Kamu suka dengan pekerjaan ini, selain bisa bantu orang lain, ya kan, bisa juga nih membantu dirimu dan menjadi sumber penghasilan buat kamu. Info detail tentang komisi yang kamu dapatkan, reward apa saja yang kamu bisa peroleh, jenjang karir, fasilitas yang kamu bisa dapat, cek profil di atas, cek deskripsi, nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut. Komen, saya mau, admin akan japri Anda secara personal. Like, comment, and share. Siapa tahu informasi ini akan bermanfaat buat orang lain. Cerdas berasuransi bersama Ricky Cemerlang, Kokoh Asuransi.